Halo YouTube, kembali lagi dengan saya Muhammad Falizul Sarta dengan NIM S1B1200089. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang telah saya rangkum atau saya review berdasarkan dari video yang berasal dari channel YouTube Dr. Indra Nugroho. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya sampai selesai. Check it out. Saya akan menjelaskan materi dari channel YouTube Dr. Indra Nugroho yang mana videonya yaitu cara eksplosif menarik perhatian pelanggan, Rise Above the Crowd, Chapter 12. Ketika Anda sudah yakin bahwa pasar akan menerima produk Anda, maka kini saatnya meluncurkan masterpiece Anda ke pasar dengan sebuah ledakan. Kenapa perlu ledakan? Karena setiap hari pasar dihujani jutaan produk dan semuanya berusaha menarik perhatian pasar. Kalau aksi yang Anda lakukan hanya seperti riak gelombang yang kecil dalam lautan, tentu saja aksi itu tidak akan berhasil menarik perhatian pasar. Berbeda kalau Anda membuat ledakan dengan gelombang besar, pasti akan menarik perhatian pasar, maka Anda harus berani membuat ledakan, karena itulah cara yang paling efektif untuk menarik perhatian pasar. Tahapan dalam menarik perhatian pelanggan ada 3, yaitu 1. Ciptakan ledakan, yang kedua, dapatkan tipping point, dan yang ketiga, sajikan dengan indah. Poin pertama, yaitu ciptakan ledakan. Ketika Anda hendak mempresentasikan di depan atasan Anda, sajikan sebuah presentasi yang isi dan tampilannya sangat memukau. Buat mereka terkagum-kagum dengan apa yang Anda tujukan. Tambahkan video yang bisa membuat mereka terpana dan terkejut karena tidak menduga sebelumnya Anda mampu melakukan itu. Poles laporan Anda dengan infografis dan data-data yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ada 5 langkah dalam menciptakan ledakan, yaitu yang pertama, fokuslah pada manfaat bagi pengguna, bukan pada fitur produk. Yang kedua, kemas masterpiece Anda sebagus mungkin. Yang ketiga, buatlah agar prospek Anda terinspirasi untuk menjadi lebih dari dirinya sendiri sekarang. Yang keempat, pastikan peluncuran mahakarya Anda sebaik mungkin. Ingatlah bahwa Anda sedang berusaha untuk membuat ledakan, sehingga Anda harus mengeluarkan semua dalam masterpiece Anda. Dan yang terakhir, manfaatkanlah media massa sebagai daya ungkit promosi Anda. Poin yang kedua, yaitu dapatkan tipping point. Tipping point adalah sebuah titik kejadian ketika semua hal berubah secara drastis dan sekaligus. Artinya, pada saat itu hampir semua orang di pasar yang Anda bidik berbondong-bondong mencoba mahakarya Anda. Untuk bisa mencapai titik kritis, Anda cukup mempengaruhi 10% populasi saja. Dari populasi kecil itu akan terbentuk bola salju yang akan mendorong tercapainya titik kritis. Populasi yang harus disasar cukup pada para pengadopsi awal, karena 68% populasi pasar tidak lain adalah para mayoritas awal, dan mayoritas utama itu sangat tergantung pada respon pengadopsi awal atau mayoritas awal itu. Untuk memperbesar peluang tercapainya tipping point, Malcolm Gladwell menyarankan untuk fokus mengedukasi 3 orang, yaitu yang pertama maven, yang kedua penghubung, dan yang ketiga salesman. Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah Anda harus konsisten menjaga merek dan positioning masterpiece Anda. Hal ini penting karena pada saat mengedukasi pasar, bukan hanya ucapan Anda yang diperhatikan oleh pasar, melainkan juga apa yang dilakukan oleh Anda atau perusahaan Anda. Semakin kuat positioning Anda, maka semakin hidup masterpiece Anda di benak pelanggan, dan semakin besar pula peluang tipping point yang akan terjadi pada saat itu. Dan poin yang ketiga yaitu sajikan dengan indah. Pada saat Anda menciptakan ledakan, maupun saat mengedukasi pasar, pastikan masterpiece Anda tersaji secara indah, sehingga menjadi pengalaman mengesankan yang tidak terlupakan oleh banyak orang. Keindahan yang Anda tampilkan pada saat peluncuran masterpiece Anda akan membuat para
pengguna awal melirik Anda, sementara keindahan yang diperlihatkan pada saat mengedukasi pasar akan mengubah mereka menjadi pelanggan. Keindahan yang Anda sajikan pada saat mereka menggunakan produk atau layanan Anda akan membuat mereka menjadi penginjil yang akan mempromosikan mahakarya Anda pada mayoritas awal dan memimpin mayoritas yang akan memilih 68% dari pasar. Namun sebaliknya, jika Anda gagal menyajikan keindahan itu sehingga realitas yang dialami pelanggan berbeda dengan ekspektasi yang telah terbangun saat peluncuran masterpiece Anda dalam edukasi, maka produk atau layanan Anda tidak akan pernah bisa menyeberangi jurang untuk bisa diterima oleh mayoritas awal, apalagi mayoritas utama. Bahkan, kegagalan itu bisa menjatuhkan bisnis Anda dalam waktu yang singkat. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang kedua yang berasal dari channel Dr. Indra Nugroho, yang dimana judulnya yaitu Strategi Google, Apple, dan Amazon kuasai dompet kita yang patut ditiru. Apple, Google, dan Amazon merupakan 3 di antara perusahaan besar yang sedang menguasai industri dunia saat ini. Strategi bisnis yang mereka gunakan sangat cerdik dan inovatif. Tanpa disadari, 3 raksasa industri penguasa dunia tersebut telah masuk dan menjadi bagian dari hidup setiap manusia, terutama dalam memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan strategi yang dimiliki oleh Apple, Google, dan Amazon, 3 raksasa industri ini akan terus bergerak. Mereka akan masuk hingga ke semua aspek dari kehidupan manusia. Strategi dan alasan. Yang pertama, strategi ketiga industri raksasa dalam menguasai industri perekonomian internasional. Dan yang kedua, alasan yang membuat ketiga industri besar ini masuk dalam industri keuangan. Poin yang pertama, yaitu strategi. Berikut ini beberapa strategi 3 raksasa perusahaan industri, antara lain yaitu strategi raksasa, yaitu yang pertama, strategi raksasa teknologi Apple, Google, dan Amazon dalam memperluas akses jaringan bisnis. Apple saat ini sedang bertransisi dari hardware menuju software hingga service. Apple bergerak menuju perusahaan yang mengubah gaya hidup dengan berbasis teknologi bergerak. Yang kedua, Google. Google adalah perusahaan yang menyediakan mesin pencari informasi untuk internet. Perusahaan ini juga memiliki YouTube, Gmail, Chrome, Google Map, Google Translate, dan masih banyak lagi. Akhir-akhir ini, Google juga masuk dalam e-commerce dengan meluncurkan Google for Retail dan Google Shopping. Yang ketiga yaitu Amazon. Amazon adalah online marketplace terbesar di dunia saat ini. Namun Amazon tidak berhenti di sini. Amazon juga merilis produknya sendiri sekaligus mengakuisisi perusahaan lain yang potensial seperti Whole Foods, Zoox, Twitch, Zappos, dan masih banyak lagi. Amazon juga mengembangkan bisnisnya dengan memunculkan layanan cloud yang sangat sukses, yaitu Amazon Web Service. Yang kedua, Apple, Google, dan Amazon masuk dalam ranah industri keuangan. Dari ketiga perusahaan industri, Apple, Google, dan Amazon, ketiganya bergerak di ranah industri masing-masing. Namun ternyata semakin kesini industri mereka mengarah ke tempat yang sama, yaitu industri keuangan. Yang ketiga, para raksasa teknologi tidak berhenti untuk berinovasi. Perusahaan industri Apple, Google, dan Amazon tidak berhenti berinovasi. Mereka terus mencari peluang-peluang baru yang akan mengeksplorasi keluar bisnis yang mereka jalankan. Para raksasa teknologi ini memiliki customer base yang tidak hanya banyak, namun juga loyal. Karena bertahun-tahun raksasa teknologi ini berinvestasi pada para pelanggannya. Mereka mengetahui dengan pasti kebutuhan yang sedang mereka butuhkan manusia saat ini, menyelesaikan masalah
dan mempermudah kehidupan masing-masing dengan teknologi. Yang kedua, poin yang kedua yaitu alasan. Berikut ini 4 alasan yang membuat ketiga industri besar ini masuk dalam industri keuangan, yaitu yang pertama, nilai uang yang berputar dan siap dimainkan di industri finansial sangat besar. Yang kedua, raksasa teknologi memiliki sejumlah besar data pengguna konsumen. Yang ketiga, jumlah pengguna aktif dari para raksasa teknologi ini sangat menarik. Dan yang keempat, hanya dalam satu jalinan kerjasama bank memiliki akses pada puluhan juta nasabah, termasuk mereka yang selama ini tidak tersentuh oleh layanan perbankan. Nah, itulah tadi beberapa materi yang telah saya rangkum berdasarkan dari channel Dr. Indrawan Nugroho. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, meskipun banyak kurangnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, guys.